Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salatan daimaini mutalazimaini ala nabiyina Muhammad bin Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita hari ini. Hadis ini insya Allah semoga selesai secukup waktu kita. Nggak selesai tinggal kita sambung aja. Hadis kita hari ini adalah tentang amal baik dan amal buruk. Bagaimana ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak fokus sedikit karena untuk kajian kali ini agak sulit. Dalam hadis itu dijelaskan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menetapkan kebaikan dan keburukan berikut penjelasannya masing-masing. Jadi kebaikan dan keburukan itu masing-masing ada penjelasannya. Saya coba pelan-pelan pakai bahasa Indonesia aja. Oke, kita mulai ibu-ibu ya. Ini bukan poin, ini masih bunyi hadisnya. Adalah barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, lalu dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Saya ulang, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, tapi dia tidak jadi mengerjakan kebaikan itu, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Nanti saya kasih banyak contoh. Tetapi, jika kebaikan, cepat kali, coba, tidur saya dulu ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, lalu dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Ya. Dah? Yang kedua, bukan kedua, ini bunyi hadis ya. Tetapi jika kebaikan itu dia lakukan secara tuntas, artinya jadilah dia kerjakan. Tapi jika kebaikan itu dia kerjakan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari perbuatannya itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat dan lebih besar lagi.
Lah, mau ndak nulis. Oke. Tapi jika dia melakukan kebaikan itu, tadi kan tidak jadi nih. Nah, tadi kan tidak jadi nih dia berbuat baik nih. Maka Allah kasih satu kebaikan. Tapi jika kebaikan itu jadi dia kerjakan dengan sempurna, maka Allah menuliskan di sisinya sebagai satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 700 bahkan lebih banyak. $700 kali lipat. Dah. 700 kebaikan bahkan lebih. Faktor U. Dan ketika dia berniat melakukan keburukan, tapi tidak jadi dia lakukan, maka Allah akan mencatatkan sebagai sebuah kebaikan. Keburukan tidak jadi dia lakukan, dianggap sebagai sebuah kebaikan. Ya. Dan ketika keburukan itu dia kerjakan, maka mendapatkan dosa satu keburukan. Nah, catat dulu, nanti saya jelaskan. Bahasa Indonesia aja pening, apalagi bahasa Arab ya. Oke? Satu keburukan. Dah? Udah? Udah? Dah, coba pelan-pelan. Ya. Jika dia berniat melakukan kebaikan, kan gitu kan? Maka dia tidak jadi berbuat baik. Maka dia mendapatkan satu kebaikan. Paham sampai sini? Tapi kalau kebaikan itu dia kerjakan, dia mendapat balasan kebaikan 700. Dalam beberapa riwayat 70 kali lipat, 700 kali 70, dan mendapatkan bahkan lebih dari itu. Oke? Tapi jika dia berniat melakukan keburukan, dia tidak jadi kerjakan, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan ketika dia ketika dia jadi melakukan keburukan, dia dapat satu saja dosa. Dilipat gandakan nggak dosanya? Tidak. Jadi coba, kalau ibu ingin berbuat, ini belum lagi masuk tema, baru arti hadis baru, udah pusing kepala. Oke. Dah, sekarang gini Bu. Kalau ada orang berniat berbuat baik, tapi nggak jadi, maka dia baik? Baik? Baik. Kalau ada orang berbuat dosa, tapi nggak jadi, apakah dia baik? Baik. Jadi berbuat baik tidak jadi baik, berbuat buruk tidak jadi tetap baik. Jadi Allah itu luar biasa. Ketika berniat buruk tidak jadi bukan buruk. Karena hamma dalam bahasa hadis itu keburukan yang masih dalam hati tidak jadi sebuah keburukan. Dah, sementara kebaikan yang sudah kita kerjakan Allah ganti berkali-kali lipat. Tapi keburukan yang kita kerjakan Allah hanya kasih satu dosa. Jadi kalau ibu berdosa, satu dosanya. Kalau ibu berbuat baik, Allah ganti dengan pahala berlipat. Jadi dalam Islam nih, senang berbuat baik atau berbuat buruk? Lebih gampang berbuat baik. Berbuat baik sekali, Allah ganti berkali-kali lipat.
Berbuat buruk cuman sekali, maka dosanya cuman sekali. Berbuat baik tidak jadi, dapat kebaikan. Sementara berbuat buruk tidak jadi, tetap dapat sebuah kebaikan. Nanti saya berikan contoh. Sampai sini paham atau bingung? Paham atau bingung? Jadi Bu, kalau ibu ingin berbuat jahat, hamma, hanya di dalam hati saja, maka memang dia tidak berdosa. Cuma masalahnya ibu-ibu tuh bisa enggak menahan dalam hati aja. Suuzon sama orang, OKB orang kayu baru, tapi ibu simpan dalam hati terus sampai ke alam barzah. Bisa nggak? Itu masalahnya. Makanya sering saya ditanya oleh jemaah sebelum saya masuk contoh. Misalnya nih, ketika ibu mengedumel sama suami, dosa nggak? Dalam hati? Enggak. Enggak. Mengacu pada hadis tadi, enggak keluar dia. Karena kejahatan yang masih di dalam hati, dia tidak dijadikan sebagai sebuah keburukan, dosa. Jadi mulai besok dalam hati aja. Nah, jadi gini, ini sebelum kita masuk poin-poin nih, ibu ngedumel sama suami, tapi dalam hati aja. Ibu tidak berdosa, cuma hati rusak saja. Kemarin ibu ngerawat orang tua. Orang tua ibu cerewet karena sudah tua dan pikun. Ibu cuma ngedumel dalam hati aja, maka dia tidak jadi keburukan. Ketika ibu tahan, malah ibu dapat satu kebaikan. Bingung atau enggak nih? Marah itu keburukan. Saya mau marah dengan Kak Leni, kalau saya marahkan Kak Leni saya dapat satu dosa. Tapi kalau saya tahan marah saya, tidak jadi marah dengan Kak Leni, maka saya dapat satu pahala. Enak gak? Jadi luar biasa. Makanya sebelum kita masuk ke poin, setiap ibu sakit hati dengan orang, tahan, jangan membalas, dapat pahala. Ibu pengen marah, ibu tahan, jangan keluarkan, dapat satu pahala. Ibu pengen ngedumel, ibu tahan, dapat pahala. Ibu pengen misalnya suuzon sama orang, pengen ibu ceritakan, ndak jadilah, ndak jadi takut-takut teringat, ndak jadi takut-takut teringat dosa. Sekarang saya tanya, selama ini banyak dilepas atau banyak ditahan? Kalau sudah apa Ustazah? Kalau sudah menyesak rasanya, sudah bertahun-tahun ya diam aja lagi Ustazah sekarang. Tidak banyak ngomong lagi dia. Karena udah lelah. Udah lelah. Iya udah lelah. Tapi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita udah lelah, tua, semakin tua juga. Umur makin tua. Juga. Jadi lepas, biarkan aja nanti. Oh, biarkan aja lagi. Cuma sekali-kali aja masalah. Sekali-kali aja. Ya. Iya. Udah capek ngomong selama ini. Iya. Kalau mau dengar kata-kata. Iya. Nggak mau marah terus nak tuh sakit Iya. kepala. Iya. Nah, jadi itu lagi Ustazah nggak mau lagi kek dulu umur berapa dulu nggak mau. Oh, lagi. umur-umur saya dulu ya, nggak mau lagi ya. Nggak mau lagi Ustazah dong. Dulu waktu ibu dia seumur saya keluar semua ya. Keluar semua Ustazah. Keluar semua. Kan belum kenal Ustazah. Oke, siap. Oke. Iya, curhat nih ya, gitu. Tapi kalau sekarang lebih banyak dipendam. Lebih banyak dipendam. Tenang rasanya Ustazah. Tenang ya. Nah, jadi begini. Ya, benar. Jadi gini. Kadang-kadang muncul pertanyaan. Marah ini Ustazah, kan saya bilang, pengen marah, ibu tahan, gak jadi, dapat satu kebaikan. Pengen ngomel, gak jadi, dapat satu kebaikan. Pengen suuzon, ibu tahan, dapat satu kebaikan. Muncul kadang-kadang pertanyaan kayak gini Bude. Kalau ditahan apa gak stroke, mati kita nanti Ustazah. Kalau ditahan apa gak sakit jantung kita nanti Ustazah. Jadi begini, ditahan bukan berarti membiarkan sebuah kesalahan. Tetapi ditahan maksudnya direm dan keluarnya nanti dalam bentuk nasihat yang baik-baik. Makanya kata orang kita apa? Pahit di dalam, baik keluar.
Sakit di dalam, manis keluar. Macam kata Bude tadi, sebelum pengajian dulu, sebelum ketemu pengajian, ustazah, enggak lah. Narsis pula saya nanti ya. Sebelum kajian, seumuran saya suka marah. Apa yang ada di hati diucap. Dan itu dibenarkan. Aku ini orangnya memang kayak gini. Aku nggak bisa tahan-tahan kalau marah. Kalau aku lepas aja. Terimalah aku apa adanya. Itu ya. Sekilas itu betul, tapi salah total itu. Ya, jadi terimalah aku apa adanya. Pokoknya aku keluarkan aja. Kalau aku marah aja. Kalau aku nggak suka, aku bilang nggak suka. Terimalah aku apa adanya, Mas. Aku memang kayak gini, Mas. Nggak bisa kayak Mas. Diam aja. Mau gempa terjadi, Mas. Diam aja. Nah, kalau aku nih, Mas, memang apa yang kuucapkan itulah yang sebenarnya, walaupun nanti hatiku baik lagi seperti salju, Mas. Tapi aku nih suka marah. Marah lagi kita keluarkan lagi. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, menahan marah bukan berarti tidak boleh marah. Tapi menahannya sebentar dengan mencari waktu yang tepat untuk bisa mengeluarkan kalimat dan statement dengan cara baik-baik. Bukan nggak boleh mengingatkan orang. Kayak Bude tadi udah bagus. Kalau kalian baik, dengarkanlah Budenya. Dengarkanlah maknya. Pada waktu yang tepat. Dengan situasi yang tepat. Karena kalau kita marah-marah pada saat itu, orang juga nggak dengar, energi kita habis, kita dapat satu dosa. Oke? Sakit di dalam, baik keluar. Begitulah Islam. Jadi bukan ibu nggak boleh mengungkapkan apa yang ibu rasa. Bukan untuk menjadi introvert, tetapi ibu berusaha untuk menahan. Ketika ibu tahan, misalnya ibu D marah sama Pak D, ibu D tahan, ibu D dapat satu kebaikan, Bude. Dapat pahala satu, ditahan ya. Besok Bude ngomong baik-baik, atau minggu depan ambil makan bakso, Bude ngomong baik-baik, maka Bude dapat satu pahala kebaikan lagi karena udah bicara dan menasehati dengan cara baik-baik. Lah Bude. Oke. Nah, itu dia yang kita bahas kali ini. Jadi sebenarnya bukan menahan dari melakukan sebuah keburukan, itu mendapatkan sebuah kebaikan. Luar biasa ajaran Islam ini. Yuk kita bahas per poinnya. Yang pertama adalah kebaikan dulu. Kebaikan melakukan sebuah kebaikan, tapi dia tidak jadi. Rumus saja. Kebaikan satu, kayak gitu caranya ya. Kebaikan, tulis satu, ya. Satu, poin pertama tentang kebaikan. Kebaikan maksudnya dia punya ham. Ham itu rasa dalam hati. Kebaikan tetapi dia tidak jadi melakukannya. Ya, ini hampir mirip kayak hadis, catat dulu poinnya. Dia sebuah kebaikan, dia punya ham, keinginan berbuat baik, tapi dia tidak jadi melakukannya atau tidak mendapatinya, maka dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Saya berikan banyak contoh ya, untuk poin satu ya. Tadi kan hadisnya, ini poinnya ya. Apa contohnya, Bu? Ibu mau sedekah. Katakan ibu mau sedekah subuh. Sedekah subuh itu waktunya dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Iya kan? Itu pahala ibu akan berlipat. Ibu sedekah lah ya kan? 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Udah banyak duit tuh, nggak jadi ibu lakukan. Nggak jadi ibu salurkan. Karena dia udah banyak. Maka karena sebuah kebutuhan ibu pakailah untuk makan ibu jadinya Bude. Akhirnya Bude jadikanlah untuk beli sayur. Rupanya waktu itu ada biaya tak terduga, Pak D harus ganti oli motor. Maka tak jadi nih. Akhirnya terpakailah untuk beli sayur, terpakai untuk ganti oli, terpakai untuk beli bensin, terpakai akhirnya kacamata pecah pula, tak nampak berjalan, terpakailah sama kita. Tak jadi, kita udah udah berniat, sudah melakukan niat, tapi kan belum ibu serahkan, ibu masih ngumpulkan di rumah masih. Tapi tidak jadi ibu lakukan, jangan khawatir, ibu tetap dapat pahala satu kebaikan. Oke? Tapi jangan mentang-mentang kalau gitu niat aja lah saja, nggak jadilah, jangan. Ya, itu mendapatkan pahala satu kebaikan.
melakukan kebaikan tapi tidak jadi. Ya, karena sebuah sebab. Misalnya ada tetangga yang susah. Besok aku dapat gaji 13, aku sedekahlah ke tetangga itu. Rupanya pas dapat gaji 13, anak ibu kecelakaan. Nggak jadi ibu sedekah ke tetangga, maka akhirnya ibu pakai untuk anak kecelakaan, maka ibu tetap dapat satu pahala yang lebih, satu pahala yang sama, ya, yaitu pahala tetap mendapatkan satu kebaikan. Tapi nggak jadinya karena sesuatu doruri, karena sesuatu yang lain. Contoh, saya ingin berdakwah. Rupa-rupanya kan dapat pahala besar nih dakwah. Rupa-rupanya hujan lebat, ban bocor. Saya tidak jadi melakukan dakwah. Saya tetap dapat pahala. Yang penting kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan itu. Ibu mau menghafal tarjim. Menghafal. Mau buka buku tidak jadi, anak menangis. Mau buka buku tidak jadi, suami menangis. Pokoknya gitulah. Gak jadi, tapi ibu niat nih untuk menghafal. Maka ibu dapat macam satu kebaikan. Itu rumus pertama. Jadi pokoknya kehidupan kita ini fokuskan aja untuk bagaimana kita terus melakukan niat berbuat baik. Jadi atau enggak nanti urusan belakangan. Oke? Ingat ya, tidak jadinya karena sesuatu. Karena berbenturan dengan sesuatu yang lain. Mau sedekah, rupanya baju sobek, beli baju aja dulu. Mau sedekah, tahu-taunya anak sakit, anak dulu. Nggak apa-apa itu. Tenang aja. Keinginan berbuat baik itu aja udah susah dimiliki oleh orang. Yang kedua, rumus kebaikan. Jika ibu punya ham. Ham itu macam keinginan atau azam. Jika ibu punya ham atau macam keinginan, tapi ibu nggak jadi melakukannya. Boleh catat? Yang tadi punya keinginan tidak jadi melakukan dapat satu kebaikan ya. Karena sesuatu yang lain. Yang kedua, ibu punya keinginan, ibu punya ham, ibu punya azam. Tapi ibu nggak jadi melakukan. Sama ya, tidak jadi, sama-sama tidak jadi melakukan ini ya. Dah? Karena ada kebaikan yang lebih afdal. Ini beda nih kasusnya nih. Karena ada kebaikan yang lebih baik. Karena ada kebaikan yang lebih afdal. Maka dia mendapatkan pahala berlapis. Saya berikan contoh nanti. Apa yang nomor 2? Ketika dia melakukan kebaikan, tidak jadi karena menggesernya kepada kebaikan yang lebih afdal. Mungkin karena dia dapat ilmu baru, mungkin karena dia dapat pengetahuan baru, atau karena dia menganggap ada yang lebih afdal. Tidak jadi dia melakukan kebaikan yang tadi, maka dia dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala telah bertekad melakukan kebaikan yang pertama, dan pahala telah melakukan kebaikan yang lebih utama. Susah atau bingung? Diam aja dong. Enggak ya. Pahalanya berlapis. Nanti saya contohkan. Yang pertama pahala karena udah bertekad melakukan kebaikan yang pertama, walaupun gak jadi kan dapat pahala tadi tuh. Yang kedua adalah pahala karena melakukan kebaikan yang lebih baik. Saya berikan contohnya. Saya berikan contoh. Ibu, contohnya banyak banget kalau ini bu. Ibu pengen puasa sunnah. Dapat pahala? Dapat pahala. Dah, baik ibu lakukan ataupun ibu belum lakukan puasa itu. Rumus yang kedua, coba ulang lagi biar nggak bingung. Rumus yang kedua, ibu ingin melakukan kebaikan, tapi tidak jadi karena ada kebaikan yang lebih baik. Maka ibu dapat pahala 2. 1, pahala karena ingin melakukan kebaikan yang pertama. Dan yang kedua, pahala karena melakukan kebaikan yang kedua. Paham? Udah nggak bingung lagi?
Tapi mau meningkat kajinya, ndak mungkin itu taruh loh. Nah, kalau mau meningkat harus berpikir lebih kuat, oke? Dah. Contoh, ibu berniat puasa sunnah. Dah. Dapat pahala niat puasa sunnah? Tahu-tahu pas mau azan subuh suaminya bilang, "Ndak usahlah puasa dulu, Dek." Karena satu sebab yang tidak bisa saya jelaskan tapi bisa dimengerti semua orang. Akhirnya ibu nggak jadi puasa karena suaminya butuh kepada ibu. Ibu udah niat puasa nih. Dapat pahala kebaikan? Dapat. Lalu ibu melayani suami adalah kebaikan yang lebih utama. Dapat lagi pahala? Ibu tinggalkan puasa karena melayani suami. Kalau puasanya sunnah, ibu dapat 2 kebaikan. Pertama, tidak jadi melakukan kebaikan, dapat 1 pahala, dan melayani suami dapat pahala berlipat. Nah, gitu ceritanya. Jadi jangan ibati. Kalau kita nggak ada ilmu ya kita ibatilah. Udah puasa sampai jam 2, rupanya suami pulang dari luar kota. Aku nggak jadi puasa, aku dah ibati, aku sedih, aku syalalalala. Itu karena nggak paham. Kalau dia paham, ketika dia berhenti dari puasanya, lalu dia melayani suaminya, dia dapat pahala karena tidak jadi melakukan kebaikan padahal dia udah azam, dan dia juga dapat pahala karena melayani suaminya, karena melayani suami adalah sebuah kebaikan. Paham atau bingung? Coba kalau nggak punya ilmu, latih badan. Sedih aku nggak jadi puasa doh karena suami aku entah apa-apa, nggak punya perasaan dia. Masa dia tidak mengerti sih? Ya. Kan kayak gitu ya. Contoh banyak. Ibu udah menabung buat umroh sunnah. Capeklah ibu menabung. Rupanya di saat yang sama mendadak orang tua sakit. Tidak pakai asuransi. Banyak yang nanya, saya udah daftar umroh DP 1 juta. Lalu saya nabung. Rupanya orang tua saya sakit, Ustazah. Umroh dulu atau orang tua sakit dulu. Sementara tidak ada ini. Orang tua lagi. Tidak ada nih yang diharapkan nih. Susah. Cuma kita nih yang punya tabungan. Ataupun orang lain ada yang diharapkan tapi dia gak mau bantu. Kakak kita kaya, kakak kita kaya, adik kita kaya, tapi dia nggak mau bantu mak kita. Kita pengen umroh, tabungan kita cuma 30 juta. Umroh duluan atau bantu mak duluan. Ini adalah situasi yang sangat menarik kalau orang punya ilmu. Dia udah berniat nabung umroh, dia udah DP nabung umroh, nggak jadi kebaikan itu dia lakukan. Dapat kebaikan umroh? Dapat sebagai sebuah kebaikan. Lalu dia alihkan ke amal yang lebih afdal, yaitu membantu orang tuanya, maka dia dapat lagi pahala kebaikan membantu orang tuanya. Mantap nggak kalau punya ilmu? Nah, kalau nggak punya ilmu, nggak mau aku umroh aja. Kalian kan ada duit, kalian lah. Aku mau umroh, kalian dah umroh. Aku mau umroh, kalian dah umroh. Nah, kita nggak bayar. Kita nggak bantu orang tua kita. Dengan amal yang tanpa ilmu tadi, kita abaikan orang tua kita. Padahal itu dalam sirah jelaskan bahwa pahala kita kepada orang tua, kita angkat orang tua berjalan kaki ke kota Mekah, balik lagi umroh ke kota Madinah dengan menggendong, tidak akan berganti itu. Tidak akan bisa diganti pahala kita, kebaikan orang tua kita sampai kita dewasa. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti, yang ada ngedumel sama mak kita. Orang mau pergi umrah, mak sakit pula. Mak nih sakit nggak di waktu yang tepat. Coba. Nggak bisa Ustazah Nela. Saya ini orang tua saya itu memang sakit. Tapi abang saya kan ada duit. Adik saya ada duit. Kakak saya ada duit. Saya pas-pasan, saya pergi umroh. Mereka aja lah dulu saja. Mereka aja dulu. Lah, kalau mereka nggak mau, karena nggak semua punya ilmu, ya kalau kita punya ilmu kita bisa tunda umrohnya, obati orang tuanya. Nggak akan ada yang sia-sia semua untuk orang tua. Nggak ada. Ya tunda dulu umrohnya, foto-fotonya dengan burung merpati. Tunda dulu. Nah, iya kan?
orang tua. Nah kalau orang nggak paham nih, dia bingung nih, gambling ini. Enggak ya, nggak belajar hadis ini, bingung dia. Ibati dia, aku kok nggak umroh ya, sedih aku, nggak jadi aku berfoto berputar dengan burung merpati. Makku sakit pula. Padahal dia dapat 2 pahala. Pahala nggak jadi umroh dan pahala membiayai macam orang tuanya berobat. Oke. Paham sampai sini? Pokoknya kita udah berniat berbuat baik, tidak jadi kebaikan itu kita lakukan karena ada kebaikan yang lebih afdol. Maka kita mencari kebaikan yang lebih afdol itu, kita dapat 2 pahala. Pertama, pahala dari kebaikan yang tidak jadi kita lakukan. Yang kedua adalah pahala dari kebaikan yang telah kita lakukan yang paling afdol itu. Nah, jadi kalau berbuat baik itu cari yang besar pahalanya. Supaya apa? Supaya kita boleh menunda kebaikan yang lama untuk menggantinya dengan kebaikan yang lebih update. Nah ini contohnya banyak banget loh. Misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, semacam ibu mau melakukan donasi. Donasi misalnya Jumat berkala, Nurul Mawadah mengumpulkan donasi. Jumat berkah. Nanti ibu kumpulkan duit, lalu kemudian setiap Jumat ibu taruh di simpang duyung itu nasi bungkus. Rupanya udah terkumpul duit itu 1 juta. Na'udzubillah, contoh aja bude sakit. Anggota kita sakit. Diambil lagi duit jamaah nggak mungkin. Uang sedekah subuh, uang sedekah udah terkumpul untuk Jumat berkah. Udah mau taruh tuh di simpang duyung, makan gratis, cak-caknya pura-puranya lah. Tapi dalam kebaikan yang mana duluan yang kita bantu? Zawil kurba, orang dekat. Orang dekat itu bisa jadi saudara dekat, tetangga dekat, komunitas yang dekat. Entah RT, entah pengajian, entah arisan, itu dia zawil kurba. Maka kita tinggalkan bagi makanan gratis Jumat berkah, kita bantu zawil kurba, bude dalam hal tadi. Kurba bukan kurban ya, dekat maksudnya ya. Nah, jadi kita dulukan bude. Nah, kita tinggalkan kebaikan yang itu, kita tetap dapat kebaikan yang gratis makanan itu. Kita ngasih makanan gratis tetap dapat kebaikan, lalu kita kasih uangnya ke bude karena bude mendadak sakit, na'udzubillah, cuman contoh aja, dapat 2 pahala. Kalau enggak ribut, satu arisan ribut, mana duluan nih, ini sakit juga, ini udah dilakukan. Banyak kejadian, karena enggak pakai pakem, enggak pakai ilmu. Banyak yang nanya ke saya, Ustazah ini kami udah Jumat berkah, tapi ada pula saudara kami pengajian sakit kanker. Rapat pleno, nggak jelas standar hukumnya. Yang ini bilang, oh enggak lah, sakitnya nanti aja lah. Kan Jumat berkah, hari Jumat lebih utama. Beribut-ribut. Padahal jelas, nggak perlu rapat-rapat, tinggal tengok dalil, tinggal tengok hadisnya. Kalau kita ngerti, tinggalkan aja Jumat berkah, dapat pahala walaupun nggak jadi. Kasih ke jamaah yang tadi sakit, dapat pahala karena udah jadi. Mantap? Mantap. Awas kalau lupa ya, minggu depan saya tanya. Dah. Dan tadi yang pertama apakah pakemnya? Nomor pertama, tidak jadi melakukan kebaikan, dapat 1 kebaikan yang sempurna. Ya kan? Karena sesuatu hal yang lain. Misalnya sedekah subuh nggak jadi, dapat 1 pahala ya. Kemudian yang kedua adalah tidak jadi melakukan kebaikan karena ada kebaikan yang lebih afdol. Dapat 2 pahala kan. Pahala karena meninggalkan kebaikan dan pahala karena melakukan kebaikan yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah masih kebaikan, ya. Adalah berniat melakukan kebaikan. Oke. Dia udah berniat melakukan sebuah kebaikan, tetapi karena kemalasan. Nah, banyak nih. Oke, dia ingin berbuat baik, tapi kemudian males. Dia nggak jadi nih berbuat baik nih. Ya. Nah, itu gimana?
males. Yang pertama tadi nggak jadi karena sesuatu hal. Yang kedua tadi nggak jadi karena ada yang lebih afdol. Yang ketiga ini nggak jadi karena males. Dapat pahala nggak kalau males? Dapat niatnya aja yang dapat. Pahala niatnya enggak dari Pahala niatnya aja. malas. Itu malas tidur lah. Ini dalam ibadah sunnah ya, nggak bisa dipakai lah dalilnya pada ibadah wajib. Apu yang penting udah niat sholat zuhur, nggak sholat nggak apa-apa lah, dapat pahala niat aja. Jadi orang yang berkeinginan melakukan kebaikan, tapi malas, dia tidak jadi melakukannya, maka dia cuma dapat pahala niatnya saja, tapi tetap dapat pahala. Contoh, dia mau sholat duha, tahu-tahu mau ngambil wudhu dingin. Alas aku ndak jadilah dapat pahala niat. Dia pengen puasa nisfu Sya'ban, tahu-tahu malas nanti ada undangan arisan lauknya ikan hiu, nggak jadi, malas dia dapat pahala niat saja. Atau misalnya dia termotivasi nih, iya kan? Dia termotivasi untuk melakukan kebaikan habis dengerin sebuah video. Motivasi itu cuma tahan 20 menit ya Bu. Saya ingatkan Bu, motivasi dari ustadz, ustazah, dari ulama, dari motivator, dari trainer, semuanya itu motivasi cuma masuk dalam otak dan bertahan dalam saraf 20 menit. 20 menit. Selanjutnya hanyalah disiplin dan komitmen serta konsisten. Jangan terlalu berharap motivasi terus kita lepaskan motivasi itu. Ya, bahwa motivasi itu hanya bertahan 20 menit, selanjutnya adalah konsisten. Makanya saya alihkan sebentar. Makanya jangan menyandarkan ibadah dan kerjaan itu pada semangat aja. Karena semangat itu juga nggak akan bertahan lama. Bila perlu nggak usah bersemangat lah. Yang penting tahu aja yang mana tanggung jawab kita sebagai manusia hamba Allah dan tahu tanggung jawab kita sebagai bagian dari lingkungan kerjaan kita. Nggak usah semangat juga nggak apa-apa kok. Yang penting konsisten. Jadi sering dapat motivasi, sholat duha bisa melapangkan rezeki. Habis tutup motivasi itu nggak dikerjakan lagi. Itu. Jadi semangat itu nggak usah terlalu lah. Palingan cuman gaya-gaya aja lah, semangat itu jadilah bersemangat sesekali. Selebihnya kalau nggak bersemangat, tetaplah dikerjakan. Bahkan semangat itu justru membahayakan kita. Dia akan memutuskan kita di tengah jalan. Kalau mau kita lagi semangat ibadah. Kalau nggak semangat, kita tinggalkan. Siapa yang punya kerjaan, si semangat. Yang memutuskan kita dengan amal kita. Jadi bila perlu nggak usah semangat-semangat kali lah. Biasa-biasa aja lah. Memang al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan ibadah itu. Apakah ulama, ustadz, ustazah, orang berilmu, orang kerja keras itu nggak punya, nggak pernah imannya turun? Turun juga. Cuman dia paksakan waktu imannya turun. Nah, jadi masuk kepada poin yang ketiga tadi kembali. Ketika dia melakukan kebaikan tapi nggak jadi karena kemalasan, maka dia tetap dapat pahala niatnya aja. Tapi kalau orang ini seperti itu terus, setiap melakukan kebaikan nggak jadi, kebaikan nggak jadi, kebaikan nggak jadi, kebaikan nggak jadi, takutnya dia akan drop kepada orang yang punya habit kemalasan. Takutnya terlalu sering nggak jadi, dia jadinya malas terus. Kalau malas terus, maka imannya akan jungkil balik. Maka usahakan jangan malas. Jangan malas. Intinya itu aja. Dalam hal dunia, mencari rezeki. Dalam hal akhirat, mencari pahala akhirat. Jangan malas. Kalau lagi malas, tetaplah dikerjakan. Tapi kalau kita malas, kita tetap dapat pahala kebaikan. Oke, ini tidak berlaku pada sholat wajib dan puasa wajib ya. Aku nggak jadi sholat zuhur, kan tetap dapat satu kebaikan. Jangan, ini bahaya kalau kaji nggak sampai ke ujung. Kalau nggak sholat zuhur karena malas, bukan dapat satu kebaikan. Kalau nggak sholat zuhur karena malas, dapat dosa besar.
Oke? Oke? Nah, kemudian selanjutnya adalah tidak juga berlaku pada puasa sunnah, zakat, dan seterusnya. Aku mau zakat nggak jadi malas kan dapat kebaikan, nggak bisa. Itu wajib, berdosa kalau nggak zakat. Mau puasa Ramadan nggak jadi malas tetap dapat pahala, tetap dapat dosa. Ini hanya berlaku pada kebaikan yang bersifat mandub atau garis miring sunnah. Paham? Yuk, nomor kebaikan dulu, kita mau lanjut yang kedua, keburukan. Kebaikan ada 3 poin. 1, kebaikan yang diniatkan tidak jadi dilakukan dapat 1 pahala kebaikan. Kebaikan yang tidak jadi dilakukan karena kebaikan yang lebih afdol, maka dapat 2 pahala. Jika kebaikan tidak jadi dilakukan karena kemalasan, maka dia mendapatkan 1 niat aja. Pahalanya niat saja, tidak full. Pahalanya niat saja. Ya, tetapi jangan sering-sering. Yuk, sekarang kita kepada keburukan. Ibu-ibu, alham. Ya, alham atau semacam keburukan. Keburukan yang ingin kita lakukan, tapi tidak jadi karena Allah. Betul-betul tidak jadi karena Allah. Ingin kita lakukan, terangsang kita untuk melakukan, ada azam kita untuk melakukan, tapi tidak jadi kita lakukan karena Allah. Karena Allah ini mungkin termasuk karena dosa, ya takut dosa, takut neraka, takut dihukum, takut perbuatan itu balik ke kita, ya atau mungkin takut akan dosa karena Allah, nggak jadi kita lakukan, ya maka kita dapatkan 1 kebaikan. Contoh, Kak Ima dengan Kak Leni bergosip. Dari ekspresi mereka dengan gosip itu kayaknya mereka bahagia. Saya ingin merasakan kebahagiaan yang sama. Apalah yang mereka ceritakan itu. Pas mendekat, terdengar sayup-sayup ada nama Bu Des. Mereka lagi gosipin Bu Des ya. Enak juga nih, kayaknya mereka cerah merona wajahnya nih. Bisa mengobati galau juga nih. Ada informasi apa nih? Saya udah mendekat, ingat ceramah ustazah. Kalau kita bergosip, nanti sebut nama orang itu, maka pahala kita akan kepada dia. Kalau kita tidak punya, kalau orang itu kita tak punya pahala, dosa dia yang akan ke kita. Nanti akan kita makan bangkai dia di akhirat. Ogah aku makan bangkai Bu Des. Tak mau Lalu ibu balik, ibu tinggalkan itu karena Allah, karena dosa, karena takut dapat 1 kebaikan. Jadi saya pastikan setiap ibu menghindarkan gosip, ibu dapat pahala. Ibu mau keluar rumah, buka jilbab. Kata ustazah enggak boleh, takut saya. Ibu masuk, ibu terkejut, ibu pasang jilbab. Saya pastikan ketika ibu meninggalkan itu, ibu dapat pahala. Datang tamu, nyelonong ke rumah, lalu lari-lari ibu ke kamar. Belum pakai jilbab. Mu, jangan asal masuklah tamu. Aku belum pakai jilbab nih. Ibu teriak. Ibu pakai jilbab, ibu menghindar, saya pastikan ibu dapat pahala. Bayang, kan nggak sengaja, tapi ada hindar kan, usaha untuk menghindar. Nggak apa-apa, ya udah terlihat nih, kita lari. Yang udah terlihat kita nggak berdosa kan, nggak sengaja. Tapi lari kita itu dapat pahala. Jadi setiap ibu menghindarkan keburukan dapat pahala. Jangankan ibu menghindarkan keburukan, udah niat tapi nggak jadi, dapat pahala. Niat nih, kan enak tadi kan gosip kan, dapat pahala. Tapi karena Allah ya. Ibu berniat, pokoknya nanti Allah, saya ini digosipin, saya mau datang ke rumahnya, saya akan buka juga aibnya, menabuh genderang perang. Wah, Kak Leni ngomongin saya sabar. Dia omongin lagi, saya sabar juga. Dia omongin lagi, saya dengan Kak Ima, saya sabar juga. Dia omongin lagi, saya sabar juga. Cuman sebulan aja sabar saya, Bude. Akhirnya bulan depan, saya pokoknya mau marah. Saya akan buka aib Kak Ima juga di hadapan Kak Leni. Karena Kak Ima terlalu jahat dan begitu teganya kepada saya. Bismillah. Mau pakai bismillah pula. Iya kan? Bismillah. Sabar itu ada batasnya. Pokoknya
Saya pergi ke rumah Kak Leni. Pas nengok muka Kak Leni, takut pula saya. Saya sampaikan pula aib Kak Ima, nanti disambung pula sama Kak Leni, berdosa pula saya. Kata Ustazah Nela, nanti Kak Leni ini kalau ndak amanah dia sampaikan pula ke Kak Gusmira, berdosa, bertambah download dosa saya. Disampaikannya pula nanti ke Budes, banyak kali nanti dosa saya. Nggak jadi nggak jadi itu dapat pahala. Makanya itu sebab fakir qabla an ta'zima, berpikir sebelum berbuat. Ketika kita berpikir sebelum kita berbuat, maka insya Allah nggak jadi berbuat jahat, dapat pahala. Mantap ndak? Mantap. Gampang, lebih gampang jadi orang baik daripada dia jadi orang jahat dalam Islam ini. Lebih gampang jadi orang baik tapi daripada jadi orang jahat. Dan nih paham nih? Yo, daripada udah rooming nampaknya nih, kita tutup ayat terakhir. Iya kan ini banyak rumusnya ya. Terlalu banyak rumusnya ya. Enggak apa-apa, nanti kita ulang-ulang lagi. Dari wajahnya ingin mengerti tapi kok pening juga ya pada saya. Jadi kebaikan tak jadi, setiap ibu hindarkan keburukan itu tak jadi ibu lakukan, ibu dapat pahala. Dan kemudian terakhir, jadi untuk poin kebaikan ada 3. Poin keburukan ada 2 saja. Nah, oke. Semangat, oke. Udah mau tutup lagi nih gitu ya kan. Nah, poin terakhir yang kedua. Keburukan. Tadi kan tidak jadi tuh. Kita udah bertekad, udah berniat, udah berazam. Gak jadi karena takut karena Allah dapat satu kebaikan. Tapi hati-hati Bu. Keburukan yang udah kita kerjakan dan kita niatkan tidak jadi. Tapi bukan karena kita menghindarkan, tidak dapat aja kita, maka tetap kita berdosa. Saya berikan contoh. Berkeinginan melakukan kejelekan, sudah bertekad melakukan, ya, dan udah melakukan, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil. Kita tetap berdosa, karena udah kita lakukan Bu. Tapi gagal. Contoh, kita pengen kaya, tapi dari hasil menghipnotis orang. Kita hipnotis, rupanya orang tuh ngeri pula imannya kan. Baca-bacaannya ngeri kan. Suhu rupanya kan. Pernah kakak kena hipnotis gak? Dapat gak? Tahun-tahun berapa dulu banyak duitnya itu. Sekarang pun banyak tuh deh. Sadarnya setelah diturunkannya saya satu tempat, itu baru sadar. Tadi bawa pakai mobil kita. Tapi mayoritas Ustazah yang kejadian di kampung saya itu banyak di turunnya di jalan udah diambil, tapi kebanyakan nggak dihajarnya dong, diturunnya. Misal di pasar ada adekku kena, Bu ini mana rumah si Anu ini, dibawanya adekku ke dalam mobil keliling ke pasir. Cuman diambilnya cincin ini, diambilnya semua, tapi diturunnya di pasir tuh, di kotanya di Slamet. Nggak diapa-apainnya? Nggak diapainnya karena ada anak kecil segini. Ya, hipnotis. Hipnotis itu. Ya. Banyak. Kalau hipnotis itu ibu suka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau masuk pasar kita Ustazah ya, masuk keramaian lah. Baca itu. Naik motor di Pekanbaru jangan asal berhenti ngangkat handphone. Jangan asal berhenti. Kemarin ada kejadian nih di jalan Soekarno Hatta. Main handphone dia, ambil sudah. Motor ambil, semua ambil. Ya kalau dia ambil oke lah. Gimana kalau kita diapa-apain? Kalau naik mobil, gas aja lah. Mau ada orang stop, gas aja lah ya kan. Nah sangat berbahaya, terutama di tempat kita ini. Ya sambil baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia pengen korupsi, udah coba korupsi nggak jadi, tahu-tahu masuk penjara, tetap dapat keburukan. Dia pengen nyuri kotak amal masjid, pas dia buka, rupanya nggak bisa. Tapi udah ada aksi, tetap dia dapat dosa.
Diangkat sama kotak-kotaknya. Nah, ya. Nah, dibaca itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Termasuk makhluk itu orang hipnotis, orang jahat, para orang-orang haters, ya, orang-orang pembenci, orang-orang yang gak suka dengan kita, ya, termasuk itu. Ya, kita berlindung dari itu semuanya supaya tidak terjadi. Termasuk binatang buas, binatang berbisa, ya, termasuk macam jin, sihir, santet, ilmu hitam. Oke? Dan itu ya. Ada tiga poin kebaikan, 2 poin keburukan. Poin kebaikan, melakukan kebaikan tapi nggak jadi dapat pahala. 1 kebaikan, melakukan kebaikan tapi tidak jadi karena ada yang lebih afdol dapat pahala berlapis. Kemudian melakukan kebaikan karena malas dapat pahala niat aja. Keburukan tidak jadi dilakukan atau menghindarkan diri dari keburukan dapat pahala kebaikan. Tapi keburukan yang jadi dilakukan walaupun tidak berhasil tetap dapat keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Doa sih. Ini kasih. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indakal a'lad darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badani wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anha wa'fir lana warhamna anta maulana fanzur 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana dzunubana wali walidina wali masayihina wali muallimina waliman lahu haqqo alaina waliman ahabba wa ahsan ilaina wali kafatil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.